Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia bersama keluarga. Baik, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Syarah Ibnu Aqil ya. Sekarang kita memasuki bait yang ketiga dan empat, lima. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas dua bait, yaitu bait ketiga dan keempat ya. Masih khutbahnya atau muqaddimahnya Imam Ibnu Malik ya. Wa asta'inullaha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqaribul aqsa bil lafdi mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Wa asta'inu, aku memohon pertolongan. Nah, kata Imam Ibnu Malik, aku memohon pertolongan Allah kepada Allah fi alfiyah, di dalam menyusun kitab alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Adapun maksud-maksud atau tujuan-tujuan dari ilmu nahwu ya, mahwiyah tercakup padanya. Tercakup di dalam kitab alfiyah. Kemudian tuqarribu ya. Alfiyah itu mendekatkan al-aqsa yang jauh atau yang materi yang sulit gitu. Bilaf di mujaz, dengan lafaz yang ringkas. Kemudian watabsutu ya, alfiyah itu membentangkan atau menjabarkan al-badla. Al-badla itu adalah pemberian atau pengetahuan ilmu atau faidah gitu ya. Biwa'din mujaz, dengan janji yang ditunaikan atau janji yang ditepati gitu ya. Baik, kita akan bahas dari sisi i'rabnya. Nah, ini ya. Lafaz-lafaz tersebut kita i'rab ya. Wasta'inu tadi ya. Wasta'inu, ini wawunya al-wawu harfu atfin, wawunya sebagai huruf ataf. Karena fi'il ini diatofkan pada fi'il sebelumnya, yaitu ahmadu, aku memuji, wa asta'inu, dan aku memohon pertolongan. Gitu kan? Nah, wawunya jadi harfu atfin, dia huruf ataf, lalu asta'inu ini adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari, wa fa'iluhu, adapun fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi, adalah berupa dhamir mustatir padanya wujuban secara wajib ya. Takdiruhu ana, adapun takdirnya adalah ana. Jadi aku memohon pertolongan Allah, kepada Allah. Nah, lafaz Allah di sini mansubun ala takdim, dinasabkan untuk pengagungan ya. Artinya di sini menjadi maf'ul bih ya. Lafaz Allah dinasabkan. Kemudian jumlah, wa jumlatul fi'li wa fa'ilihi, adapun jumlah fi'il bersama fa'ilnya, dan juga wa ma ta'allaqa bihi, dan apa-apa yang berta'alluq ya, bergantung kepadanya, minal ma'mulati, berupa ma'mul-ma'mulnya. Nah, itu fi mahali nasbin, jumlah tersebut pada mahal nasab. Kenapa? Ma'tufatun ala jumlatis sabiqati, yang diatofkan kepada jumlah sebelumnya. Jumlahnya sebelumnya yaitu lafaz ahmadu ya. Lafaz ahmadu rabbillah tadi ya. Aku memuji kepada Robku, yakni Allah, khairal maliki, sebaik-baik raja. Nah, itu diatofkan pada jumlah sebelumnya. Di mana jumlah sebelumnya itu adalah jatuh sebagai maf'ul bih atau berkedudukan sebagai maf'ul bih li qola, bagi lafaz qola. Kan awalnya qola Muhammadun ya. Kemudian selanjutnya fi alfiyah, pada lafaz fi alfiyah. Nah, ini adalah jarun wa majrun, jar majrur muta'alliqun bi astainu. Dia bertakluk kepada lafaz astainu, kepada fi'il, yaitu lafaz astainu. Selanjutnya lafaz maqasidu. Nah, setelahnya ada lafaz maqasidu, itu mubtadaun, adalah mubtada, wa maqasidu mudhofun. Dan lafaz maqasidu itu dimudhofkan. Maqasidun nahwi ya. Wa nahwi, adapun lafaz nahwi mudhofun ilaih, adalah sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya ada biha, ada jar majrur. Biha adalah jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahwiyah, bertakluk kepada mahwiyah. Mahwiyah itu kata yang terletak setelahnya. Nah, kemudian wa mahwiyah, mahwiyah, adapun dapat mahwiyah, khobarul mubtada, adalah khobar mubtada. Ya, mubtadanya tadi maqasidu. Jadi mahwiyah ini sebagai khobarnya. Kemudian wa jumlatul mubtada'i wa khabari, adapun jumlah mubtada dan khabar fi mahali jarin, pada mahal jar. Kenapa mahal jar?
na'tun awalu li alfiyati ya. Karena menjadi na'tun adalah sebagai naat awal, naat yang pertama dari alfiyah. Baik, kita lihat coba ya nadhamnya tadi. Wasta'inu ini fi'il fa'il wawunya atop ya, dia diatopkan kepada fi'il sebelumnya itu ahmadu. Lalu lafaz Allah maf'ulun bi dinasabkan. Fi alfiyah jar majrur ta'alluq kepada lafaz asta'inu. Maqasidu ini jumlah ismiyah. Maqasidu menjadi mubtada ya, dirofakan dengan doma. Kemudian mudhof nahwi mudhof ilaih. Biha jar majrur ta'alluq kepada mahwiyah. Lalu mahwiyah ini sebagai khobar mubtada ya. Mana mubtadanya? Yaitu maqasid. Kemudian jumlah mubtada khobar ini pada mahal jar menjadi naat sifat dari alfiyah. Nah, karena sifat mengikuti yang disifati alfiyah ini dijarkan, maka maqasid ini atau jumlah ismiyah ini pada mahal jar jadi mahal jar sebagai naat dari alfiyah. Kita lanjut bait berikutnya ya, tuqaribu. Tuqaribu fi'il mudhari fi'il mudhari'un wa fa'iluhu adapun fa'ilnya dhamir mustatirun fi jawazan. Bismillah. Ya. Kemudian takdirhu adapun takdirannya hiya adalah hiya, fa'ilnya itu hiya. Yaudu ila alfiyati yang kembali kepada alfiyah. Gitu. Selanjutnya kata al-aqsa adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari li tuqaribu bagi lafaz tuqaribu ya. Jadi alfiyah mendekatkan al-aqsa pada yang jauh yaitu materi yang sulit tadi ya. Bilafdin mujaz ya. Bilafdin ini adalah jarun wa majrurun muta'alikun dia ta'aluk kepada bituqaribu, ta'aluk kepada lafaz tuqaribu kepada fi'il. Lalu lafaz mujazin ya tadi dijarkan ya, na'tun li lafdin, naat bagi lafaz lafdin kan, lafdin mujazi ya. Kita lanjut berikutnya. Selanjutnya ada fi'il watab sutu. Dan alfiyah tadi membentangkan ya atau menjabarkan. Nah, di situ wawunya al-waw harfu atfin, wawunya huruf ataf. Lalu tabsutu itu adalah fi'lun mudhari'un fi'il mudhari. Wa fa'iluhu adapun fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi adalah berupa dhamir mustatir padanya jawazan secara jawaz. Takdiruhu adapun takdirnya hiya adalah hiya yaudu ila alfiyati aidon yang kembali kepada lafaz alfiyah juga. Nah, itu yang menjadi fa'ilnya ya. Jadi fa'ilnya itu di sini adalah dhamir mustatir, takdirnya hiya kembali kepada alfiyah. Lalu lafaz al-badlah dinasabkan maf'ulun bih menjadi maf'ul bih dari tabsutu li tabsutu dari lafaz tabsutu. Lalu biwa'din mujaz. Biwa'din mujaz dengan janji yang ditunaikan. Nah, biwa'din ini adalah jarun wa majrur, jar majrur. Kemudian ta'aluknya kepada fi'il muta'alikun bitabsutu ta'aluk kepada lafaz tabsutu. Lalu lafaz munjaznya ya, munjaz itu na'tun merupakan naat li wa'din bagi lafaz wa'din munjazi. Jadi janji yang ditunaikan, janji yang ditepati. Nah, berarti ada dua jumlah ya. Wa jumlata al-fi'laini adapun dua jumlah fi'laini ya, di mana keduanya adalah jumlah dua fi'il. Al-mudhari'aini kedua-duanya adalah fi'il mudhari. Alladaini yang keduanya huma adalah keduanya itu adalah tuqaribu dan tabsutu. Nah, ini salah cetak ya. Bukan tab. Kalau ini salah nih, harusnya tabsutu kita cek coba ya. Wah, gede. Bentar ya. Nah, ini kan tuqaribu. Nah, ini wa tabsutu. Nah, ini dua fiil ini maksudnya tuqaribu dan tabsutu. Nah, ini sepertinya salah cetak. Al-badlah tadi maf'ul ya. Itu. Yaitu keduanya itu alladaini yang keduanya huma adalah keduanya tuqaribu bukan watabsutu mestinya tabsutu di sini ya gitu. Ini salah cetak sepertinya ya. Ma'afa'ilaihima bersama dua fiil tadi bersama dua fa'ilnya ad-dhamiroini al-mustatiroini ya. Di mana kedua fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir ya. Wa ma yata'allaqu dan apa-apa yang berta'alluq bikullin minhuma ya, kepada masing-masing dari kedua fiil tersebut. Nah, pada mahal jar fi mahal jar pada mahal jar
Kenapa? Utifa ala jumlah al-waqi'ah. Diatofkan kepada sebelumnya, jumlah yang sebelumnya na'tan lil alfiyah, di mana jumlah sebelumnya itu adalah menjadi naat bagi lafaz alfiyah. Ya. Kemudian wal jumlah tani, adapun dua jumlah tersebut, na'tani merupakan naat, tanin yang kedua, wasalisun, dan naat yang ketiga li alfiyatin bagi lafaz alfiyah. Coba kita lihat lagi di sini. Pada lafaz alfiyah ini terdapat beberapa naat. Maqasid ini jumlah ismiyah menjadi naat yang pertama. Lalu untuk qoribu dan tabsutu ini jumlah juga, ini menjadi naat juga. Menjadi naat dari lafaz alfiyah. Jadi alfiyah ini adalah eh, kitab yang di dalamnya itu tercakup ya maksud-maksud tujuan ilmu nahwu, kemudian juga alfiyah itu mendekatkan yang jauh ya dengan yang sulit itu dengan lafaz yang ringkas, kemudian alfiyah juga tabsutu membentangkan atau menjabarkan al-badla. Al-badla apa namanya? Al-badla tadi pemberian atau pemahaman ilmu atau faidah dengan janji yang ditepati atau janji yang ditunaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya wallahu a'lam bishawab.